Oke, salam sejahtera saudaraku Indonesia Raya, dimanapun kita berada, apapun suku kita, agama kita, ya, kita torang bersaudara, ya. Hal penting yang saya mau sampaikan buat kita semua, bukan menggurui, bukan, tapi untuk memotivasi, menyemangati, bahkan juga mendorong. Kiranya kita semua, perjalanan hidup kita khususnya dalam kita berumah tangga, boleh semuanya berjalan dengan baik, ya. Karena yang pertama ketika kita menikah atau sepasang kekasih merencanakan menikah, mereka tidak pernah merencanakan untuk tidak bahagia. Dan juga kita nggak pernah merencanakan untuk bercerai. Tapi survei membuktikan banyak pasangan-pasangan yang bercerai. Jangankan pernikahan mereka udah usia 10, 20, 30 tahun. Banyak juga yang masih seumur jagung juga sudah cerai dengan banyak alasan, banyak akibat-akibat penyebab-penyebabnya. Tapi ada pesan yang sangat penting saya sampaikan berkaitan perceraian. Teman-teman, rekan, sahabat, saudaraku, keluargaku, jangan sampai bercerai. Bahkan jangan buka pintu hati, pikiran untuk untuk terbersit bercerai. Jangan. Karena yang pertama itu adalah gagasan dan rancangan iblis. Maka jangan diresponi gagasan dan rencana iblis itu. Iblis tahu betul kalau keluarga sudah hancur, itu menghancurkan semuanya. Maka yang ia serang pertama adalah hubungan suami istri. Banyak cara dia cobakan utarakan, tawarkan, yang membuat akhirnya suami istri memutuskan bercerai. Dan yang kedua, kenapa jangan bercerai? Tuhan sangat benci dengan perceraian. Karena kenapa? Perceraian, tidak ada perceraian meninggalkan sukacita, kebahagiaan. Perceraian selalu meninggalkan luka. Ya, selalu itu. Entah luka terhadap si istri, luka terlebih juga kepada anak-anak. Mereka terluka. Ya. Jadi apalagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mempersatukan kita bukan untuk diceraikan. Ketika kita disatukan ada kebahagiaan, dan tidak pernah Tuhan merencanakan untuk kita tidak bahagia. Dan yang ketiga adalah kalau kita bercerai, survei membuktikan dan saya juga menemukan fakta bagaimana anak-anak yang dia ada dalam keluarga yang broken home, yang papa mamanya cerai, itu sangat berdampak sangat negatif kepada psikologi mereka. Ada anak-anak ini yang jadi tidak lagi menghargai dirinya sendiri, sehingga dia terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas yang merusak dirinya, entah itu narkotika, alkohol, hubungan bebas, hubungan seks bebas, dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak ini jadi introvert, melihat dirinya sudah tidak berguna. Ada juga anak-anak ini jadi takut untuk membangun pernikahan. Ia trauma karena dia melihat mungkin kondisi keluarganya, papa mamanya ada yang tersakiti. Mungkin mamanya yang menderita dari perceraian itu, atau papanya. Jadi dia trauma, dia nggak mau mengalami hal yang sama. Sehingga dia bisa, kalau dia anak perempuan, dia bisa apatis melihat laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia bisa juga apatis melihat wanita. Dan dia akhirnya menutup dirinya untuk pernikahan. Dia lebih memilih untuk hidup bebas sendiri. Dan ini sangat ironis, ya. Orang yang bercerai itu, saya mau bilang adalah orang yang paling egois. Kenapa? Dan keegoisannya itu ibarat kalau kanker itu stadium 4, stadium akhir. Kenapa? Karena kalau dia memutuskan memilih cerai, dia berarti hanya memikirkan perasaannya, kesenangannya, kebahagiaannya. Dia tidak memikirkan perasaan yang ia ceraikan, entah itu istrinya, anaknya, terlebih anak-anaknya, istrinya, suaminya, terlebih anak-anaknya. Bahkan juga
berdampak kepada juga keluarga besar. Jadi teman-teman, sahabat, keluargaku yang masih utuh keluargamu, tentu dalam rumah tangga itu tantangan tidak sedikit. Kita tahu bersama itu. Ya, tetapi kalau kita sudah putuskan kita menikah, itu artinya kita sedang masuk kepada sebuah gelanggang pertandingan, kepada sebuah area medan peperangan. Ya, tentu kita tidak mau gugur tanpa berperang. Ya, jangan kalah tanpa bertanding, jangan, berjuang terus. Ya, jangan ada niat bercerai. Kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anak-anakmu. Jangan sampai di hari ke depan justru musuh besarmu adalah anak-anakmu dan mereka bisa benci kepada dirimu sampai akhir hayat. Ya, sekali lagi, ayo bangun keluargamu. Ya, jangan egois. Kita harus rela menanggalkan hak kita demi kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Entah istri kita, entah itu suami kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Ya, jadi tolong diperhatikan. Karena semuanya berangkat dari keluarga. Anak-anak berangkat ke sekolah dari rumah. Mau kerja berangkat dari rumah. Mereka juga nanti kuliah berangkat dari rumah. Menikah pun diberangkatkan dari rumah. Jadi apa yang mereka perhatikan di rumah itu akan sangat mempengaruhi langkah-langkah mereka. Terus bagaimana dengan Anda yang sudah bercerai? Saran saya, rendah hatilah, rujuklah. Yang pertama, alasannya rujuk apa? Takut akan Tuhan. Karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi jangan berkata perceraian ini jalan terbaik dari Tuhan, jangan. Tuhan sangat tersinggung dan dilukai perasaannya dengan kalimat itu. Walaupun seolah-olah sepertinya bagus, tapi enggak. Itu sangat-sangat menciderai kemuliaan Tuhan. Seolah-olah ya Tuhan menyetujui kita cerai. Atau seolah-olah Tuhan yang meluaskan kita cerai. Jangan konyol kita ini ya. Jangan. Percayalah kalau kita bisa rendah hati, tetap rendah hati, dan selalu rendah hati, hidup di dalam kasih, ya, kasih yang tulus, kasih agape. Tidak ada perceraian, karena perceraian itu adalah rancangan setan, rancangan iblis. Maka jangan responi rancangan iblis dan setan ini. Doa saya, jadilah kita jadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang terus bahagia, yang sejati. Salam semangat.